A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, sugeng rahayu semua. Selamat malam para pemirsa. Pada video kali ini guru membuat judul mengapa harus bersyukur. Ini harus dipahami dulu ya. Sebelum memberi uraian di kaset, di video yang lain, di tulisan yang lain sudah diberi pemahaman tentang syukur. Diurai dengan satu bentuk video tanpa tulisan. Begini caranya. Di dalam kehidupan yang nyata, di dunia yang luas, ada beberapa makhluk terutama yang ada di bumi. Ada tumbuhan, ada tanaman, ada hewan, ada binatang, dan ada manusia. Dan ada juga bangsa-bangsa yang lain yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Tapi di dalam pemahaman sebagai manusia, dan sudah menjadi kenyataan bahwa manusia inilah yang mampu untuk menggapai sesuatu dengan nyaman dan mudah. Dalam artian apa? Ada kata, ada bahasa yang disebut adalah derajat, atau mulia, atau damai, atau tentram, atau surga. Siapakah mereka itu? Makhluk apakah mereka itu yang bisa mendapatkan surga? Yang bisa masuk surga, yang bisa damai dan tentram? Itu hanya bangsa manusia. Dengan memahami itu, tangkaplah apa yang dimaksud guru yang disebut manusia. Lebih tepat bahasanya dari bahasa Jawa adalah menungso atau manungso. Menungso itu mempunyai makna manungso manunggale sekaing raos. Sehingga manusia itu sangat pandai dan sangat bisa menggapai yang disebut surga, tentram, damai, sakinah, dan mawaddah. Begini artinya. Tatkala bentuk tubuh itu manusia ya, bentuk tubuh manusia, pola pikir bukan manusia, perilaku bukan manusia, maka mereka tidak layak dan tidak bisa disebut manusia. Sehingga dengan perilaku yang bukan manusia, maka dia akan menjadikan hidupnya susah. Dari topik yang dibahas guru melalui video ini, apa judulnya tadi? Mengapa harus bersyukur? Ya, coba diberi pertanyaan para pemirsa, para pendengar ya. Mengapa kita harus bersyukur? Coba dijawab dengan pikiran dan hati. Mengapa kita harus bersyukur? Ini pembelajaran lebih dalam, lebih mengena. Mengapa guru kita kok harus bersyukur? Satu, karena kita adalah bangsa manusia. Sudah tidak ada jawaban yang lain. Karena kita bangsa manusia, sehingga kita wajib bersyukur. Karena manusia itulah yang hanya bisa bersyukur. Ya. Jadi bila ada manusia, atau ada ajaran, atau ada tuntunan, atau siapapun yang mengajarkan, tidak ada nilai syukur, tidak mengajarkan nilai bentuk syukur, itu namanya bukan ajaran manusia. Bisa dikatakan itu ajaran bangsa jajil dan iblis, bisa disebut ajaran bangsa setan, bangsa pemalas. Sudah bisa dijawab ya, mengapa harus bersyukur kita? Ya karena kita manusia. Karena manusia itulah nanti yang akan mampu masuk dan menerima yang disebut surga. Kalau sudah bisa memahami dan mengetahui bahwa manusia itulah yang bisa bersyukur, karena kita manusia harus bersyukur. Dan manusia itu bisa disebut bersyukur atau manusia itu bisa bersyukur kalau manusia itu sadar dan mengetahui dan mengerti bahwa dia telah menerima. Nah, ya. Ada yang disebut menerima kehidupan, menerima tubuh,
mendapat tubuh meskipun kita tidak membuat. Makanya manusia diwajibkan selayaknya manusia untuk bersyukur karena kita sudah menerima bahwa kita sudah diturunkan ke dunia. Nyatanya kita makhluk manusia. Jadi kembali lagi, ajaran apapun bila tidak ada mengajarkan syukur, itu bukan ajaran ketuhanan, itu ajarannya bangsa iblis atau setan. Baru di antara beberapa agama atau aliran atau kepercayaan, dilihatlah ajaran atau aliran apapun, nilai bentuk syukur yang akurat, yang tepat, siapa dan ajaran siapa. Caranya begitu ya. Kembali lagi bentuk syukur. Syukur sudah ditetapkan dari keterangan guru dan kaset yang lain. Manusia diperintah atau tanpa sadar dia melakukan bentuk syukur. Syukur itu harus 3 ketetapan, 3 bentuk. Disebutlah bahasa dalam kitab, ada yang disebut qauliyah, 2 fi'liyah, 3 i'liyah. Bahasa sederhananya, manusia bersyukur itu dengan ucapan, dengan sesuatu yang diberikan, dan 3 dengan perilaku dan perasaan. Kalau 3 suatu keadaan itu tidak dilakukan, artinya bentuk syukurnya itu salah, ya. Sama, tinggal nanti bersyukur Anda, bersyukur kita kepada siapa. Satu contoh, bersyukur kepada orang tua. Satu dengan ucapan yang bagus, dengan sesuatu benda yang selayaknya disukai dengan bangsa manusia, nilai statusnya orang tua. Perasaan kita pun juga mengatakan dengan perasaan yang santun, dengan perilaku yang santun. Bersyukur dengan orang lain sama. Dengan bahasa yang bagus, dengan apa yang disukai manusia itu dengan perilaku yang bagus. Sama nanti bersyukur dengan bangsa dan negara. Bersyukur dengan bangsa dan negara caranya ada. Karena negara bukan makhluk, artinya tidaklah diberi sesuatu. Tapi diberilah namanya tingkah laku, tunduk taat pada aturan. Itulah yang dibentuk syukur seperti itu. Yang jadi permasalahan beberapa tahun di negara kita banyak dipimpin oleh orang-orang yang tidak bijaksana, sehingga kita sulit kadang melakukan untuk syukur karena timpang tindihnya nilai rasa keadilan, sehingga umat dan rakyat mau bersyukur terjadi masalah juga karena para pemimpin juga tidak baik, kurang tepat, kurang adil kepada umat dan bangsanya itu sendiri. Tapi yang penting dari pemahaman sudah dipahami dan sudah dimengerti bahwa syukur yang tepat dan yang benar adalah 3 perkara. Ucapan, bendanya yang diberikan, dan 3 perasaan. Untuk mengena kepada kehidupan terutama di bumi Pancasila, terutama di Pulau Jawa. Di kaset, di keterangan lain sudah diajarkan bahwa lingkup sekitar Pulau Jawa, kehidupan yang tidak kelihatan kasat mata, bahkan di kaset yang lain diajarkan guru, diterangkan guru, ada kehidupan yang hampir sama dengan bumi yang nyata. Itu banyak faktor gaib yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Lantas bagaimana agar kita selamat di tempat ini, terutama di Pulau Jawa? Makanya para moyang leluhur kita sudah mengajarkan bentuk syukur kepada sisi lain atau makhluk. Kalau toh itu tidak dilakukan, masalah dalam kehidupan siapapun manusia yang berada terutama di Pulau Jawa. Kalau toh cara-cara itu dilarang atau ditinggalkan, risikolah sendiri yang kalian hadapi. Dengan memahami arti yang syukur itulah semoga ini jadi pemahaman yang lebih indah. Diulas sendiri tentang syukur dengan gaib. Karena gaib itu mempunyai hobi atau sesuatu yang disenangi, tidak sama dengan bangsa manusia. Kalau kita syukur dengan orang mungkin bisa dengan uang, mungkin bisa dengan makanan atau sesuatu menjadi kebutuhan. Sekarang dikembangkan bagaimana kalau tentang gaib guru. Nah, makanya di setiap wilayah terutama di negara Republik Indonesia khususnya di Jawa, itu ada sesuatu yang sudah menjadi ketetapan hukum alam. Satu contoh, di wilayah kampung sini, di wilayah tempat itu sudah terbentuk peradaban itu ribuan tahun, makanya tidak bisa ditinggal. Kalau itu ditinggal, itu jadi masalah bagi yang berada di situ.
Dengan sedikit memahami ini, bila ada manusia melarang melakukan hal semacam itu, kalian tidak boleh marah. Karena itu akan mendampak pada risiko manusia itu sendiri, kepada keluarga itu sendiri, kepada putra dan putri dan cucunya mereka itu sendiri. Satu contoh, ada beberapa aliran atau ajaran melarang hal-hal semacam ini. Itu akan mengenah kepada risikonya, mulai di dunia sampai tua, bahkan nanti setelah ruh itu keluar dari tubuh. Satu contoh, ada agama atau aliran kepercayaan apapun melarang hal-hal seperti itu. Bila dipahami, lihatlah kepercayaan atau agama yang melarang hal-hal seperti itu setelah mati. Bila kalian tahu, itulah hal yang sangat menyedihkan. Dia hanya mempunyai prinsip keyakinan tapi bukan tuntunan. Semoga apa yang dari video, dari kitab-kitab guru yang sudah diterangkan dan diajarkan untuk memahamkan pengertian untuk melakukan sesuatu bentuk syukur, itulah sangat baik. Karena apa? Itu untuk keperluan kita. Itu bukan perintah Tuhan. Itu rumusnya ya. Semoga video ini menambah satu kekuatan pemahaman juga sekaligus pengertian dan sekaligus ditindaklanjuti agar kita semua ke depan, keluarga kita, putra-putri kita menjadikan keluarga yang selalu dalam keselamatan, tidak terganggu oleh hal-hal meskipun itu yang tidak kelihatan. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.